Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi NAT ya. Dimana pada video kali ini kita fokus ke implementasi konfigurasi NAT ya. Dimana kita akan membentuk sebuah network ya. Kita akan membentuk sebuah network dengan model DMZ atau Demilitarization Network Server ya, dimana kita punya sebuah server yang menggunakan Debian 10 di sini ya. Kita punya server yang terinstall Debian 10, kita bisa lihat, dan sudah terinstall sebuah layanan web server ya. Dan di sini kita punya klien ya, atau yang berada pada jaringan publik, dimana klien ini ingin mengakses layanan yang ada pada jaringan lokal ya. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi DMZ pada router MikroTik JHR1. Masing-masing device saya rasa sudah bisa saling ping ya, karena sudah saya setting IP address sebelumnya. Kita bisa tes ya. Kita bisa tes. Di sini ada terminal. Kita bisa lihat IP address. If config. Kita bisa lihat di sini 10.2. Kita ping ke 10.1. Selanjutnya kita pastikan antara device kita bisa ping ke router gateway DMZ ya. Kita pastikan bisa ping. IP address-nya adalah 10.10.2 untuk gateway-nya dan 10.10.1. Sudah bisa terkoneksi ya. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi DMZ di MikroTik JHR1. Kita login dulu. Nah, pada DMZ kita perlu membuat sebuah IP address yang akan diakses ya, yang akan diakses oleh jaringan publik. Selanjutnya paket tersebut akan di forward ke server ya. Jadi kita butuh sebuah IP address dummy yang nantinya dapat diakses oleh jaringan publik kita ya. Jadi si klien ini hanya mengenal network publik ya. Jadi si klien ini tidak mengenal network yang ada di dalam ya, atau yang berada di belakang dari si router MikroTik ya. Untuk itu kita perlu tambahkan IP address ya. IP address yang bersifat dummy ya, yang nantinya akan diakses oleh klien yang ada di publik, sehingga si router ini tidak perlu melakukan proses routing ya. Kita bisa lihat pada router MikroTik JHR2 tidak ada konfigurasi routing sini. Kita setting IP firewall NAT add chain src NAT. Kita setting DST NAT ya, DST address 10.10.10.3 action DST NAT to address 10.192.168. Kita masukkan IP address si Debian ini ya, 45.2. Jadi awalnya ketika ada paket yang menuju ke 10.10.3 akan di forward atau akan diteruskan ke 45.2 ya. Kita bisa langsung uji coba ya. Kita bisa langsung ping ke 10.10.3 apakah reply. Oke, reply. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan uji coba ping ya. Tunggu web browsernya launch. Kita buka 45.2 apakah bisa diakses? Oke, tidak bisa ya. Yang kita bisa itu hanya mengakses 10.10.3. Ketika 10.10.3 diakses, maka akan menampilkan halaman default dari web server kita. Nah, selanjutnya bagaimana ketika jika kita disable ya, atau fitur DST NAT tadi atau fungsi DST NAT tadi kita disable sementara ya. Disable 0 IP for all NAT print. Sudah disable. Bagaimana ketika diakses 10.10.3? Itu akan tampil webfig ya.
webvik dari si router karena IP address ini ditempel pada router MikroTik CHR1 sehingga ketika diakses 10.10.3 maka akan diarahkan ke router tersebut ya. Oke, kita aktifkan kembali ya. Enable no. Oke, sudah kembali. Oke, saya rasa sekian ya video tutorial kali ini. Kita bisa custom sebenarnya ya, hanya untuk misalnya kita di sini selain melakukan forwarding IP address tersebut, kita juga bisa melakukan custom terhadap port atau layanan. Jadi misalnya kalau diakses halaman web atau port web, maka yang akan ditampilkan hanya port web saja ya. Kita juga bisa melakukan analisa di sini, melakukan capture menggunakan Wireshark. Kita coba akses. Oke, lagi loading. Oke, kita coba lihat paket Oke, ada paket HTTP di sini. Kita bisa lihat ya. Oke, ini paket yang dikirimkan ya ke 10.10.3. User agennya Ubuntu. Oke. Sini. Oke. 10.10.3 ya, web server. Kita bisa lihat informasinya, yang merespon adalah web server Nginx ya, web server Nginx. Oke, kita bisa follow. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Oke, saya rasa sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.